Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jadi ucapan yang pertama harus kita ucapkan adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir guna melaksanakan kegiatan wajib kita di setiap bulannya, yaitu pembinaan. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dialah Nabi yang telah mengajarkan kita khasanah keilmuan yang luas, bahkan sampai hari ini kita masih kumpul di sini untuk mempelajari ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selanjutnya sebelum kita beranjak ke acara inti kita, marilah kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran dari saudara Mulkasim. Kepada saudara saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, Ustadz nama lengkapnya adalah Ardi SHI MH. Dia seorang dosen di Universitas Islam Muslim Indonesia, seorang lulusan S3 dari UIN Alauddin Makassar, S1-nya di Universitas Muslim Indonesia, S2-nya di PPS UMI Makassar. Pengalaman kerja dari Ustadz sendiri, tim pemeriksa take home exam UT Makassar tahun 2021 sampai sekarang.
Tim ISK Prodi Magister Pendidikan Agama Islam PPS UMI tahun 2021, tim Borong Magister Pendidikan Agama Islam PPS UMI tahun 2022, dosen kontrak Fakultas Agama Islam UMI tahun 2022 sampai dengan sekarang, pengelola jurnal sebagai editor FAI UMI tahun 2018 sampai sekarang, pengelola jurnal editor pasca sarjana UMI 2022 sampai sekarang. Jadi Ustadz ini aktif juga di bagian karya tulis. Nah, itu sedikit CV dari Ustadz. Nah, jadi teman-teman, malam ini kita akan melakukan pembelajaran terkait pelatihan penyelenggaraan jenazah. Kenapa ini menjadi penting? Karena sebagai seorang akademisi, kita akan terjun kembali ke masyarakat. Nah, ditakutkan nantinya kita nggak tahu nanti bagaimana penyelenggaraan jenazah di masyarakat ini. Padahal masyarakat memandang mahasiswa itu pasti tinggi, dan mereka pasti tidak akan melihat latar belakang pendidikan ini bagaimana. Yang mereka tahu kalian seorang akademisi. Jadi penyelenggaraan jenazah ini sangat penting untuk kita pelajari. Salah satu basic skill yang harus kita kuasai. Nah, jadi nanti teman-teman kalau di masyarakat jangan sampai ditunjuk untuk memandikan jenazah, tapi teman-teman tidak tahu bagaimana cara mengaliri air ke tubuh jenazah, bagaimana teman-teman menyabuni jenazah, atau bahkan teman-teman suruh mandi jenazah sendiri. Itu kan tidak baik. Nah, jadi angka baiknya pada malam hari ini akan dipaparkan oleh Ustadz terkait teori dan praktek dari penyelenggaraan sholat jenazah ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pertama-tama dan senantiasa paling kita utamakan adalah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang senantiasa memberikan taufik, rahmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam halaqah majelis ilmu dalam rangka tidak lain dan bukan adalah salah satu dan tujuan kita diciptakan sebagai manusia, yaitu sebagai abdillah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat penciptaan kita sebagai manusia ini adalah beribadah kepadanya. Jadi kita di sini berkumpul dalam halaqah majelis ilmu dengan tema penyelenggaraan jenazah, itu adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sekali lagi saya mengajak kepada hadirin, adik-adik sekalian, ya, untuk senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa jangan sampai kalau ada yang sudah ada yang biasa saya sih kalau disebut dengan kematian, ada yang pasti takut karena ya cuma dua, tidak siap ataukah masih mau atau belum menikah. Banyak hal ya, banyak alasan tentang takutnya mati. Padahal mati itu adalah rahasia Allah. Ya. Dan yang namanya makhluk hidup pasti mati. Ya. Pasti akan mengalami yang namanya mati. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita, apalagi kita semua adalah seorang muslim, maka harus setiap saat kita mengingat mati. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang ilmunya banyak, jabatannya tinggi, hartanya banyak, yang atau selalu ranking di kelas,
Bukan. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan kematiannya. Saya mau tanya di sini, ada enggak yang sudah siapkan kematiannya? Ada? Minimal bikin surat wasiat. Ya. Ataukah yang paling ekstrimnya itu mempersiapkan kain kafannya? Ada deh? Ada deh? Pesan kuburannya. Ketua yayasan saya itu selalu pernah bilang, di lemarinya itu selalu dia gantung itu. Jadi kalau dia buka lemari, yang paling dia lihat pertama itu adalah kain kafannya. Kenapa? Karena ketika dia melihat kain kafannya, dia selalu langsung mengingat Allah. Yang sampai saya keluar dari rumah, wafat. Jangan sampai di sini juga ada yang berharap bahwa ya ada jalan itu yang pasti ya selesaikanlah pengurusan jenazah saya setelah wafat. Itu kan tidak tentu. Jangan sampai ada yang di sini yang pergi naik gunung dan hilang di gunung, nggak didapatkan jasadnya. Nah, bagaimana kalau begitu? Wassalam. Ya. Kita cuma sebagai teman, sebagai karib, sahabat, cuma bisa mendoakan semoga husnul khatimah. Dan memang inilah yang diajarkan oleh Nabi kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik itu ya. Baik itu banyak perspektif ya. Boleh jadi melakukan kebaikan wafat. Ataukah yang paling indah itu adalah ketika sedang melaksanakan sholat. Nah, maka berlaku ayat di surah Al-Fajr ayat terakhir. Ya. Apa bunyinya? Surah Al-Fajr ayat terakhir. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli. Bukan, ada yang sebelumnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannah. Wahai jiwa yang tenang, ayo kembali kepada Allah. Jiwa yang tenang selalu kita memohon kepada Allah, gitu ya. Nah ini mengawali ya. Nah, sebenarnya panjang ini penjelasan kalau untuk penyelenggaraan jenazah ya. Dan karena ini waktunya malam ya, mungkin tidak ada batasan kita bukan sesuatu. Ada yang waktunya dan sebelum sudah 9. Nah, ketika kita atau ada orang yang meninggal, maka berlaku sabda Rasulullah SAW bahwa ada 3 hal yang tidak bisa kita tunda. Yang pertama, sholat kalau sudah waktunya. Ya. Yang kedua, perempuan atau janda yang telah menemukan jodohnya segera kasih menikah. Itu ada perempuan di sini yang sekali menikah kasih menikah. Atau biasa di sini diartikan bahwa kalau sudah ada nih yang lama, jangan lagi tunggu 3 bulan, 4 bulan, segerakan. Karena biasanya banyak setan yang datang mengganggu untuk batal ini pernikahan. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah jenazah yang sedang terhampar. Jadi kalau ada jenazah, ya, maka wajib hukumnya kita segerakan.
dan rukunnya atau hukumnya menyelenggarakan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Tahu ya fardu kifayah? Fardu itu adalah wajib, kifayah itu artinya kewajiban kolektif. Kalau sudah ada misal kelompok orang yang menyelenggarakan, maka kewajiban yang lain gugur. Ya. Kalau misalnya ada di situ 5 orang yang mau mandi, yang lain tidak perlu lagi nimbrung di situ semua. Ya. Nah, kemudian sebenarnya juga ada hal-hal yang sebelum ketika kita mendapati orang yang meninggal, ada beberapa hal. Dan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, ya, atas kewajiban kita kepada jadi baru mukadimahnya ini habis jadi. Nah, biasanya kita mendapati ada orang yang baru meninggal. Banyak versi ya, banyak keadaan. Boleh jadi mungkin kita dapati ada orang yang meninggal belum tertutup matanya. Maka kewajiban orang yang hidup menutup matanya. Ya. Apa dibaca Ustaz? Tidak perlu banyak baca. Intinya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun ada bacaan spesifik, boleh diamalkan sesuai dengan ilmu yang didapatkan dari gurunya. Jadi biasanya kalau ada orang yang tarekat di sini, ya biasanya ada amalan-amalan atau spesifik terkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya. Ada biasa tidak bisa tertutup matanya. Bagaimana ya? Apa yang kita lakukan? Ambil kain, kemudian celupkan di air hangat, ya. Kemudian celupkan, kemudian usap muka. Maka biasanya itu mudah untuk matanya terpejam. Nah, ada lagi sudah dilakukan itu tidak bisa lagi tertutup matanya. Jangan sampai kena azab. Ya, enggak ya. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa juga ada yang permisif diperban. Yang itu enggak, sebenarnya enggak dianjurkan, tetapi biasanya ditutup saja kain. Kalau sudah lama meninggal, baru ditemukan. Ya. Kemudian itu pergelangan tangannya, pergelangan kakinya itu juga digoyang-goyangkan supaya dikembalikan kepada semestinya. Biasanya kalau tangan ditelengkup, ya, di atas dada, di atas perut, ya. Biasanya kaku juga kalau sudah lama. Nah, biasanya ada yang pakai cuka, dioleskan di pergelangan tangan atau di pergelangan siku, kemudian digoyangkan dari mudah biasanya. Yang jelas selalu awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, minta petunjuk kepada Allah. Soal akan dimudahkan. Nah, itu kalau kita dapati orang yang sudah meninggal. Nah, kalau misalnya sebelum meninggal ada yang sudah sakaratul maut, apa yang kita lakukan? Menangis. Nah, contoh yang diajarkan kepada kita adalah menalkinkan, membantu yang sakaratul maut itu, ya, dibisikkan di telinganya la ilaha illallah. Itu aja disuruh,
Ya, jangan panjang-panjang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dulu la ilaha illallah. Karena biasanya ya, kalau di akhir ya atau di sakaratul maut itu walaupun pada kenyataannya ya kondisi kita seperti ini mudah kita ucapkan, tetapi ketika sakaratul maut itu susah sekali. Ya. Karena di situ setan akan mengganggu. Ya, akan memperlihatkan berbagai macam bentuk, ya, mengganggu proses ditareknya roh kita. Maka yang masih hidup itu jangan menangis saja kerjanya. Salah satu diantaranya mengalkinkan dan kemudian diantaranya membacakan surat Yasin. Ya, bukan karena ya biasanya ada yang belum dia mau meninggal kenapa kau bacakan surat Yasin? Ada juga biasa di situ. Padahal untuk memperlancar sakaratul maut itu dibacakan surat Yasin. Kalau tidak percaya silakan. Ya, jadi saya amalkan ini adalah ketika bapak saya itu dalam sakaratul maut. Saya berada di sampingnya, ya. Saya tanya saudara saya, tolong talqinkan la ilaha illallah, saya sambil bacakan surat Yasin. Baru satu halaman saya baca, pada bulan Allah meninggal. Ya. Jadi itu merupakan salah satu cara yang harus kita kerjakan ya. Jangan taunya mengerutu atau meraung-raung ya, atau hanya sedih saja. Maksimalkan apa yang bisa kita lakukan, membacakan talqin ataukah tadi membacakan surat Yasin. Itu aja. Nah, usahakan juga ya menghadapkan ke arah kiblat dalam keadaan terbaring pada sisi badan yang kanan. Ya. Layaknya seperti kita nanti dihadapkan di liang lahat, itu menghadap kiblat. Jadi pasti tubuh yang kanan yang ada di bawah, seperti tadi dibayangkan. Ini yang hal-hal yang disunnahkan. Nah, tadi setelah meninggal kita menutup kedua matanya, menyelimutinya agar tidak terbuka, dan yang paling penting bayar utangnya. Ini banyak yang terlupa di antara kita semua, ya, di para masyarakat pada umumnya. Padahal yang paling urgent, ya, yang paling penting untuk diselesaikan itu adalah utangnya. Tanya istrinya atau tanya suaminya kalau istri meninggal, sebaliknya juga begitu. Utangnya, kemudian cari selesaikan. Ini banyak yang terlupa. Biasanya sudah dikemukakan, baru dicari tahu utangnya di mana. Biasanya itu setelah pemakaman baru diumumkan. Padahal semestinya itu harus diselesaikan sebelum dikemukakan, supaya tidak dapat siksaan dulu. Karena kalau ada sangkut pautnya sesama manusia, nanti selesai kalau ada penyelesaian, apakah dilunaskan secara otomatis ataukah para kerabat saudara membayarkan utang. Nah, nanti selesai dikomunikasikan baru bicara kembali. Yang penting selesai dulu utangnya. Nah, bagaimana kalau utangnya miliaran, Ustaz? Ternyata dijual semua asetnya. Jadi jangan ada bagi waris. Selesaikan dulu utang satu sampai pautnya. Nanti ada sisanya baru dibagi oleh ahli waris. Boleh menangisinya boleh, tapi jangan merawang-rawang. Ya, mengisi itu boleh, tapi ada biasa kita lakukan. Tidak ada yang dapat, tidak ada yang mampu, tidak ada yang biayai perkuliahan dan sebagainya. Jangan sekali-kali kita
sebutkan seperti itu, ya. Karena salah satu kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup itu adalah mengikhlaskan, mendoakan. Kita cukup ikhlaskan. Bagaimana itu ikhlas? Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lahir, kita diciptakan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu suatu hal yang betul. Nah, ini beberapa tanda-tanda menunjukkan kematian seseorang. Yang matanya berlalat dan pandangannya hampa. Ya. Tapi biasanya juga ada orang ya sudah seperti ini kondisinya masih tidak percaya. Dia bawa lagi ke rumah sakit supaya betul-betul yakin. Padahal kematian itu bisa diidentifikasi. Ya. Tidak ada menjadi nadinya, katakan kosong. Ya. Ada yang periksa ini hidupnya? Menkes? Ya. Silahkan disaksikan ya kalau ada orang yang meninggal. Makanya kalau kita pergi melayat itu disunahkan untuk melihat wajahnya, disunahkan ya. Untuk melihat ya salah satu diantaranya hikmahnya adalah melihat tanda-tanda kematian seseorang. Kalau sudah mati begini kondisinya, kita ini ya, tidak ada lagi apa-apa. Ya. Nah, ada juga ilmu yang pernah saya dapat dari guru saya. Biasanya kalau kita menjenguk orang yang sakit, orang yang sakaratul maut atau orang yang sudah ya kita perkirakan tidak lama ini, ya tidak lama ini umurnya. Ada tanda-tanda yang diberikan kepada kita yang masih hidup atau orang yang masih sehat. Kalau pergi melihat orang yang sakit, ya, kalau itu sakit parah, ya, biasanya itu sudah ada keringat dingin di sininya, di dahinya, tanda-tanda. Ya kan? Itu tidak sampai 1 hari 24 jam. Kalau sudah ya sakit baru dia ada keringat dingin. Nah, ya. Kemudian diantaranya juga kalau Anda tempelkan kulitnya dengan kulit kita, itu tidak ada lagi bunyi. Ya. Biasanya kalau kita ya, misalnya kita masih ada kentara rasa-rasanya. Tapi kalau orang yang sudah mendekati sakaratul maut, orang yang sudah tidak lama lagi hidup, itu tidak ada bunyinya. Ya. Silakan nanti dicek sama temannya. Ya. Coba cek kalau bukan di betisnya, di tangannya. Jadi biasa itu ada guru saya kalau datang pergi lihat orang sakit, kalau nggak pegang itu yang harus terus itu tangannya, itu salah satu tandanya juga dicek. Kalau ini tinggal 7 hari kan, tinggal 3 hari kan, atau tinggal 1 kali Jumat. Itu ada, ya ada ilmunya. Nah, kemudian ini jelas jasadnya dingin dan kaku, ya pasti mati. Ya. Betis kanan dan kirinya bertautan. Bagaimana? Ya. Biasanya ada kita temukan juga ini petunjuk dari surah Al-Qiyamah ayat 29. Misalnya bertautan kakinya itu sudah tidak ada lagi. Ya, karena roh itu ditarik dari ubun-ubun. Ya,
maka yang paling pertama yang keluar itu dari kakinya akan dingin. Nah, biasanya itu kalau yang mati dalam keadaan ya naudzubillah ya zuhul khalq ya, yang mati dalam keadaan tidak baik itu akan merontak dan kesakitan. Ini ya tanda-tanda menunjukkan kematian seseorang. Nah, ini yang kita inginkan ya, tanda-tanda husnul khatimah. Ya. Barang siapa yang akhir kata yang diucapkan di lisannya ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah husnul khatimah. Nah, oleh karena itu para ulama kita dan Rasulullah sendiri itu mengajarkan kita untuk senantiasa memperbaharui syahadat. Bukan hanya ketika ya, bukan hanya ketika ya pada saat masuk Islam atau pada saat disunat atau hanya pada saat sholat saja. Ya, salah satu bentuk komitmen kita membuktikan keimanan kita itu senantiasa kita memperbaharui syahadat. Ya, dan ini salah satu zikir yang senantiasa kita kerjakan setiap saat, ya. Baik itu mungkin tidak ada aktivitas lain, ya, kita senantiasa ucapkan. Dan itu bukan hanya ucapkan, ya, tapi jadi perlu diamalkan ya. Jadi diamalkan itu ya, iman itu artinya adalah sesuatu yang kita ucapkan, dibenarkan di dalam hati, kemudian direalisasikan dalam perbuatan. Ya. Itulah iman yang sesungguhnya, bukan hanya saya Islam, tapi giliran sholat bolong-bolong atau sengaja meninggalkan sholat. Jadi untuk membuktikan kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala hal yang menjadi perintah itu kita laksanakan, larangan dijauhkan. Ya. Jadi saya perlu mengawali ini karena untuk kita terjun ke praktik yang sebenarnya, saya bawa boneka ini ya sebagai, jangan sampai tidak ada di sini relawan. Banyak Ustaz, banyak. Banyak Ustaz. Ya, makanya saya siapkan alternatif dulu ya untuk pengganti yang asli. Ya. Dan memang sebelum praktek kita harus tahu dulu ilmunya. Ya, kita mau sholat tapi kalau tidak tahu tata caranya, ya, sholat kita nanti sia-sia. Jadi segala hal yang kita jadikan sebagai perintah syariat itu kita harus pelajari dulu tata caranya. Ya. Sehingga dalam pengamalannya kita bisa mendapatkan yang namanya betul-betul kita menghadap kepadanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan khusyuk. Karena kalau kita sholat tapi kalau tidak tahu bacaannya, maka pikiran kita akan mengawang, akan pasti disesatkan sama syaitan, ya. Sesuatu yang tidak kita ingat tapi dalam keadaan sholat itu muncul semua.
Nah, itu salah satu gangguan syaitan. Nah, kemudian tanda-tanda husnul khotimah diantaranya adalah belum membasahi dagingnya. Itu tadi ada keringat-keringat yang dingin, itu juga salah satu tanda, ya, itu husnul khotimah. Wafat pada hari Jumat, malam Jumat, itu juga salah satu husnul khotimah. Wafat pada saat kita beramal soleh, kita lagi sedekah, kita beramal soleh, misalnya langsung wafat, wajah terlihat cerah ceria dan bahagia karena mendapatkan kabar gembira yang telah didengarnya oleh malaikat maut. Dikasih lihat tempatnya, makanya dia gembira, dia tersenyum ketika wafat. Nah, ini tanda-tanda su'ul khatimah. Ya, nanti ini mau diberitahu. Jadi ketika Allah memberikan ujian sakit kepada kita, itu salah satu tanda ya Allah, ya, di dalam hadis Rasulullah itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau sakitnya kita ingat kepada Allah, ya. Tapi kalau sakitnya mengerutu, kenapa ini sakit tidak sembuh-sembuh, ya. Kalau sakitnya kita langsung mengingat betapa nikmatnya itu sehat, sehingga kita betul-betul menyesali, ya, waktu saya sehat saya sangat suka atau sedikit melakukan kebaikan. Jadi sakitnya itu insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa. Tapi kalau sakitnya tadi, ya, kenapa ini sakit sembuh-sembuh, ya, pokoknya negatif thinking kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sakitnya tidak menggugurkan dosa. Makanya ini nanti kalau sakitnya yang akan mengantarkan dia sampai ajalnya, maka itulah tanda-tanda su'ul khotimah. Ya. Menjelang maut dia mengucapkan kata-kata yang tidak patut. Ingat, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, kita akan mati sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Kalau kebiasaannya buruk, ya alhamdulillah, ya, jangan sampai mati dalam keadaan seperti itu, melakukan kemaksiatan. Tapi insya Allah kalau kita senantiasa melakukan kebaikan, insya Allah kita akan diwafatkan dengan melakukan kebaikan. Nah, ini dan seterusnya, ya. Nah, masuk pada tata cara memandikan. Jadi urutannya itu memang kita tidak menguburkan dulu, ya, memandikan dulu. Kalau orang yang mati syahid, tidak perlu dimandikan, langsung dikubur. Syahid di medan perang, ya. Walaupun untuk ilmu misalnya, ya, dalam membela yang benar, ya, dan seterusnya, itu banyak kriteria-kriteria syahid. Syahid di sini yang dijelaskan oleh ulama kita adalah syahid di medan perang, maka tidak perlu di kafani, ya, langsung bilangnya dikuburkan. Nah, selain dari itu, semua muslim yang mati dan yang masih hidup kewajibannya adalah menyelenggarakan jenazah. Kalau ada nih, misalnya juga ada beberapa contoh juga di masyarakat, biasanya kalau ada yang, ya, orang yang suka mabuk-mabukan, orang Islam tapi tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan, dan orang enggan untuk menyelenggarakan atau menyelesaikan jenazahnya. Bagaimana itu? Maka satu kampung itu berdosa. Bagaimanapun tabiatnya selama dia hidup, tapi kalau dia KTP-nya Islam,
wajib kita selenggarakan. Ya. Nah, syarat-syarat yang wajib dimandikan jenazahnya, ya tentu tadi saya katakan mayat orang Islam. Kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Ada yang bermutilasi kakinya sudah didapat. Nah itu bisa dimandikan, ya. Bukan mati syahid. Cara memandikannya air yang suci secukupnya. Sebentar kita perhatikan ya, mulai dari memandikan, mengkafani, dan mensolati. Tempat yang tertutup beberapa orang melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi biasanya disediakan atau disiapkan 4 sampai 6 orang dalam orang yang memandikan jenazah itu. Jadi satu yang memandu, ya, kemudian yang lain punya peran masing-masing, ya, ada yang di kaki, ada yang di kemaluan, ada yang di perut, ada yang di kepala, ya. Kemudian ada yang mempersiapkan airnya, ya, airnya habis, ada yang memandu. Nah, kita semua di sini punya peran itu semua, siap berperan dengan berbagai tupoksi ketika di masyarakat ataupun mungkin di sekeliling kita ketika ada yang meninggal dunia. Tapi jangan istilahnya kaji-kaji dulu ya, hati-hati. Jangan sampai serta-serta ada orang yang dituakan, ada orang yang ya istilahnya orang yang sudah biasa menyelenggarakan. Walaupun kita tahu, jangan dahulukan dulu kita ya, biarkan mereka dulu. Kalau misalnya tidak ada sama sekali yang mau bergerak, kita baru bergerak, ya. Dan memang harus disegerakan, ya. Sampai di menunggu juga. Nah itu kalau kondisinya di keluarga kita, ya kita mesti harus berperan di situ. Orang tua kita, saudara kita, ya. Kalau dari kita sendiri yang mati tidak bisa kita selenggarakan, kita yang diselenggarakan. Nah, hal-hal yang dipersiapkan ketika memandikan mayat, ya. Jadi badan mayat terutama itu auratnya harus tertutup, ya. Kemudian kain yang digunakan untuk melapisi auratnya itu misalkan jangan yang putih dulu, ya, jangan yang putih, ya, untuk kain kafan itu. Jadi pastikan cari sarung atau kain yang mudah menyerap air, ya, yang kalau disiram air itu langsung turun. Karena biasanya juga ada kain kalau disiram air tidak turun, tidak tembus ya, tapi itu mantel patut. Ya, bukan itu ya. Jadi cari kain atau biasanya sarung yang digunakan yang mudah untuk turun airnya, ya. Dan dihindari jangan putih, karena biasanya kalau putih itu nanti kalau basah transparan. Kemudian di sekitar tempat mandi itu diberi wangi-wangian untuk menghindari bau mayat. Walaupun tidak bau, disunahkan untuk menyemprotkan wangi-wangian di sekitarnya. Kemudian selanjutnya adalah menghilangkan najis, terutama pada 2 tempat sambil menekan perut secara perlahan dan hati-hati untuk mengeluarkan kotoran dari perutnya. Jadi ada 2 hal yang perlu kita pahami dulu. Yang pertama, memandikan ada yang simpel, ada yang sempurna, ya. Ada yang ya secukupnya sudah termasuk dimandikan itu namanya. Tapi ada yang sempurna, ya, yang atau yang biasa kita sebut yang afdolnya. Nah, yang paling sederhana dibersihkan kotorannya, najisnya, ya. Nah itu yang paling pertama yang dilakukan. Nah orang yang memandikan itu tentu kalau dia misalnya laki-laki, maka
harus yang memandikan juga adalah laki-laki. Kalau tidak ada sama sekali laki-laki, barulah dicari yang mahramnya, ya. Istri juga bisa termasuk kalau itu laki-laki atau suaminya. Kemudian cari saudaranya, itu juga mahramnya, itu boleh. Nah kemudian ketika memandikan atau membersihkan najisnya, itu usahakan pakai sarung tangan. Kalau tidak ada, kain tipis yang melapisi tangannya, sehingga tidak langsung bersentuhan. Tapi ada juga kalau itu adalah orang tua kita, nggak apa-apa. Kita tahu dia tidak punya penyakit yang menular, maka boleh dengan tangan yang tidak dilapisi. Ya, sebagaimana orang tua kita, dulu kita waktu masih kecil dicelukin. Ya. Dan yang paling penting adalah seorang yang memandikan mayat itu harus menjaga rahasia. Tidak boleh sama sekali keluar dari mulut orang yang memandikan itu adalah menceritakan aibnya mayat. Apapun itu, ya, tidak boleh sama sekali. Ya, sekali kita melakukan hal itu, maka ini adalah, ya kalau istilahnya itu adalah karma. Suatu saat nanti ketika meninggal, alhamdulillah, itu dilakukan sama seperti yang kita lakukan. Maka jangan pernah melakukan hal itu, ya, membocorkan aibnya mayat. Walaupun orang semua tahu, ya, ini semasa hidupnya ini, ya, benzina dan sebagainya, pelaku maksiat, ya, jangan. Itu ditutup rapat-rapat. Makanya diusahakan keluarga terdekat dulu. Nanti kalau tidak ada terdekat, baru kita cari yang selain dari itu. Kalau laki-laki juga, perempuan sebaliknya juga. Nah sekarang juga ada tim memandikan jenazah. Ya, ada biasanya orang yang manggil karena nggak walau ya anaknya tidak mau pegang orang tuanya, dia panggilkan orang lain atau tim pemandi jenazah. Sudah ada itu, ada dari masjid biasanya atau dari wakdan, itu biasanya saya lihat. Ya. Nah, sebisa mungkin kalau ada keluarnya itu yang lebih bagus. Nah, kemudian lanjutannya adalah menyiramkan air ke atas mayat. Setelah najisnya itu dibersihkan, barulah dimandi, disiramkan air. Jadi ada 3 poinnya. Pertama itu air yang netral, ya. Kemudian air yang ada sabunnya atau wangi-wangiannya atau biasa dicampur dengan bidara. Dan ada yang ketiga itu adalah fungsinya mengawetkan. Biasanya airnya dicampur kapur barus. 3 jenis air. Ya. Jadi urutannya walaupun mungkin di berbeda tempat urutannya berbeda-beda, tapi tidak menjadi sebuah permasalahan yang bagian kiri, ya. Maka yang di bagian, kalau perutnya di bagian kiri yang ditindis, ini yang di bagian kaki itu harus angkat yang kaki kanannya. Ya. Saya kedua sisa-sisa kotoran yang ada di dalam perut. Ya. Kemudian kalau ditindis perutnya yang di sebelah kanan, maka yang di kaki itu diangkat yang di sebelah kiri. Ya, berlawanan. Diangkat. Nah, ada yang menggosok di bawah. Ya, itu nah, nanti setelah dibersihkan yang kotoran atau najisnya, barulah dimandikan. Pertama dari kepala, ada yang menggosok, menampuhi, ya. Kalau rambutnya rontok, itu rambutnya dikumpulin, nanti disatukan, nanti dikasih masuk di kain kafan. Ya, karena nanti perlu ya. Nah biasa orang tidak perhatikan itu ada rambutnya rontok, itu wajib kita ambil itu rambutnya dan dimasukkan di kain kafan.
Kemudian sesekali dimiringkan ke kanan, ya. Kalau dimiringkan ke kanan, maka kakinya harus disilang. Kaki yang di bawah itu disilang. Kalau dibalik ke kiri, ya, ini disilang. Nah, posisinya dinding begini, ya. Ini kaki biasanya terus, ya. Kemudian digosok, ya. Nanti setelah itu, ini tadi saya sudah potong ini on jeruknya. Bukan bikin kafan, saya beli karena jadi ini digosok, ini disiram air dari atas, ya. Biasanya pakai orang bilang yang ganjil, ya. Bilang ganjil. Dan yang menyiram itu yang ikan, bukan kita. Tapi kalau yang kita di sini yang bertugas untuk menyiram, maka siram. Terakhir itu diwudukkan layaknya kita berwuduk semasa hidup, ya. Digosok tangannya, ya. Terakhir itu di itu kalau dicuci mulutnya tangan kiri, ya, pakai tangan kiri, ya. Gunakan sarung tangan kalau kita bukan bagian dari keluarga, ya, gunakan tangan. Pokoknya diwudukkan layaknya seperti wuduknya semasa itu, ya. Nah, setelah dimandikan, biasanya kalau orang Bugis Makassar ada namanya istilahnya sholat pahalu. Kalau orang Makassar, ya, di sini ada banyak Makassar Bugis, ya. Kalau istilahnya sholat apa, ya? Tapi ini bukan sholat jenazah, belum sholat jenazah. Sholat mengawali sholat jenazah istilahnya orang itu. Apa itu bertentangan? Tidak itu. Jangan pakai itu bid'ah dan sebagainya. Ya. Jadi langsung disolati pada saat setelah dimandikan, belum dikafani. Jadi jangan heran biasanya kalau kita lihat di pengajian ada yang tiba-tiba mensolati di situ. Itu biasa, kan? Bagaimana langsung ke prakteknya, mengulangi praktek, ya. Jadi untuk mandikan, ya, nanti sebentar kalau yang mengkafani nanti bantu. Jadi kalau di awal itu, ya, apakah pakai niat untuk memandikan jenazah mayat, ya? Tentu ada niatnya, ya. Niatnya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia? Kalau susah bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Itu Allah Maha mengetahui. Jadi saya niat memandikan jenazah perempuan, ya, atau laki-laki atas nama ini fardu kifayah lillahi ta'ala, ya, karena fardu itu niat umumnya kalau memandikan, ya. Tapi yang biasa itu cuma yang menyampaikan biasa itu yang memandu, ya, yang memandu. Tidak ada lagi kotoran yang keluar, ya. Kemudian kalau yang pemandu jenazah, pemandu yang memandikan jenazah mayat itu biasanya dia tekan perutnya. Jadi ada tandanya ketika dia tekan perutnya, ya. Disitulah dia mengatakan sudah selesai, sudah bersih, sudah selesai.
Nah, namun pada umumnya orang awam, orang yang baru memandikan jenazah, yang jelas selesai semua itu sudah dibersihkan kotorannya, ya, kemudian setelah dimandikan, selesai diwudukan, selesai. Mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki, ya, dan sudah bersih. Ya. Kemudian keringkan dengan kain kering, ya, sarung, diambil tadi yang basah kemudian diganti yang kering, kemudian itu dibungkus, kemudian disiapkan kain kafan untuk dikafan. Nah, itu selesai dimandikan. Ada yang mau bertanya dulu kalau proses memandikan? Ya, sebelum lanjut di kafan. Ya. Baik, banyak atas jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianto Ustaz dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari batch 7. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Ustaz, jadi di kampung saya itu kalau misalkan memandikan jenazah itu ada 2 kali Ustaz. Ada namanya jenis salah, pas setelah baru-baru jenazah tersebut meninggal itu langsung dibersihkan, kemudian dimandikan lagi sebelum dikafani. Kemudian yang ingin pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan Ustadz, itu apakah memang itu ketika kita memandikan jenazah itu kan pakai gayung Ustadz? Katanya kalau yang duduk memandikannya itu katanya harus nak kena air baru bisa digosok badan jenazahnya Ustadz. Apa memang seperti itu? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Di setiap kampung, ya, setiap daerah itu punya keunikan atau punya adat yang mungkin lain dibandingkan dengan daerah-daerah atau di tempat yang lain, ya. Sama seperti ya di kampung saya juga begitu, ya. Di wilayah saya seperti itu. Kalau ada yang meninggal, itu ada hal yang pertama itu dilakukan adalah dijeknes salah, ya, jeknes salah namanya. Tapi bukan namanya salah itu mandinya, ya. Artinya itu dilap-lap gitu jenazah, itu mayat, ya, mohon maaf. Itu bedakan mayat dengan jenazah. Mayat itu belum dikafani. Kalau jenazah itu sudah dikafani. Itu bedanya, ya. Nah, jenis salah itu adalah membersihkan, kemudian membuka baju yang dia pakai ketika meninggal, kemudian ditutup dengan kain, dengan sarung. Jadi setelah itu baru biasa dilap-lap. Itu biasanya jenazah, bukan dimandi kayaknya seperti mandi jenazah, bukan, ya. Hanya batasannya seperti dilap-lap saja bagian-bagian tertentu, ya. Kalau dia biasanya meninggal kecelakaan, itu dibersihkan darahnya, ya, dilap-lap, ya. Itu, ya. Dan itu apakah itu bagian dari mandi jenazah? Sekali lagi bukan, ya, masih bukan. Mandi jenazah, nah itu tadi diselenggarakan oleh sebelum dikafani. Karena kalau sudah dimandikan, itu segera dikafani dan segera dikuburkan. Kalau belum dimandi, maka mayat itu masih bisa biasa kita melihat, ya, di masyarakat itu menunggu saudaranya, menunggu anaknya yang pulang, itu belum diselenggarakan jenazahnya, ya, belum dimandi. Kapan sudah dimandi, maka itu harus disegerakan. Makanya biasa kalau belum dimandi, maka tidak masalah, didiamkan dulu atau ditunggu dulu anak saudaranya, ya, sampai datang semua melihat
almarhum yang terakhir kalinya. Ya. Nah, apakah biasa ditunggu sampai 3 hari? Biasanya juga tidak ya, 1 hari saja itu biasa. Kalau biasa meninggal malam harinya 1 hari, besok sore sudah bisa dimakamkan. Ya. Karena kalau sudah 3 hari itu akan mengeluarkan bau. Ya. Pernah cium bau mayat? Ya. Kalau belum, ya semoga tidak bakalan lagi. Ya. Jangan kita artinya itu salah satu aib itu. Kalau kita cium bau mayat. Nah, apalagi tadi? Misalkan dimandikan harus Ya. di bagian kita yang kena air. Jadi nanti digosok kalau sudah ada air yang menyentuh. Ya. Jangan sampai kita gosok belum tiada airnya. Apalagi itu yang ada di kemaluan. Nah, itu rawan ya, rawan. Ya, rawan lecet. Ya, makanya nanti sampai airnya atau dibiarkan dulu mengalir air, barulah digosok. Ya, digosoknya juga kita pakai perasaan. Ya, jangan karena kita pernah bermusuhan, cik kok. Ya, jangan sekali-kali seperti itu. Ya. Jadi seperti itu memang ya, ya teknisnya. Jadi nanti ada air yang mengaliri, makanya itu tadi kainnya yang digunakan itu adalah kain yang ketika disiram air itu langsung turun. Ya, makanya biasanya diuji coba dulu kainnya sebelum dimandikan itu. Dicoba dulu di bagian-bagian tertentu, jangan sampai ya kainnya adalah kain anti air. Ya. Seperti ini mungkin ya, ini kain bendel juga. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi tadi yang warna-warni. Baik, syukron Ustaz atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ali Mukmin dari UIN Alauddin Makassar dari batch 8. Adapun pertanyaan saya itu ada 2, Ustaz. Yang pertama, sewaktu SMA saya dulu itu pernah di daerah Bogor, apalagi yang di bagian puncak atas. Nah, kebanyakan itu masyarakat di sana setelah dia membersihkan pakai air biasa, kadang mereka menambahkan air yang dicampur wangian, ataupun kadang ada yang memakai daun pandan atau apapun itu yang membuat airnya jadi wangi. Nah, apakah bagaimana hukum dari pelaksanaan tersebut? Apakah boleh atau tidak? Nah, kemudian yang kedua itu, apakah jika mayat yang semisal, mohon maaf, kecelakaan baik itu dilindas ataupun yang menyebabkan organ tubuhnya berhamburan, itu wajib dimandikan atau tidak? Sekian pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa 3 pokok yang perlu kita pahami dalam memandikan itu adalah 3 tahapan. Yang pertama membersihkan, yang kedua memberikan wangian, dan yang ketiga mengawetkan. Nah, itu bagian yang jadi di ember itu biasanya disiapkan 3 jenis ember atau jenis baskom. Ya, 1 air yang biasa yang dipakai untuk membersihkan, kemudian 1 yang dipakaikan wangi-wangian, sabun atau daun bidara, atau yang tadi disebutkan daun pandan untuk memberikan wangian, dan yang terakhir itu adalah mengawetkan atau menambahkan dengan kapur barus. Hukumnya apa? Apakah ini terjadi di masa Rasulullah? Ya, jawabannya adalah boleh, dan ini disunnahkan. Silakan baca di kitab Safinatul Najah untuk lebih spesifiknya ya.
karena saya juga tidak dalami secara spesifik, saya cuma diajari secara umumnya juga, tapi untuk mendapatkan dalil secara jenis apa secara detailnya itu ada di kitab Safinatul Najah. Ya. Kemudian mayat yang organ tubuhnya tidak utuh atau habis dilindas, maka cukup disapu air saja. Bagian-bagian tertentu yang rusak itu biasanya tidak dimandi ya, ataukah istilahnya diisyaratkan itu dimandi, biasanya cuma ditepuk air, tidak digosok dan sebagainya, ya. Nah, tapi yang luka-luka yang ada darahnya itu yang biasa dibersihkan. Tapi kalau yang yang di permukaan kulit, tapi kalau yang sudah hancur itu tidak perlu lagi, ya. Karena itu biasanya kalau dicuci bersih itu kayak daging yang sudah yang sudah yang dipotong-potong itu. Ya, enggak begitu kita kalau mencuci memandikan jenazah seperti layaknya kita mencuci daging korban misalnya, ya. Enggak seperti itu, ya. Cukup biasa diniatkan di bagian tubuh yang masih utuh, itulah yang dimandikan. Allahu a'lam. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, setelah setelah dimandi, selanjutnya adalah dipersiapkan. Ada yang mempersiapkan kain kafannya. Jadi lain yang memandikan, lain yang mempersiapkan kain kafannya. Ya. Nah, jadi sambil dimandi, ini ada yang bertugas untuk mempersiapkan kain kafannya. Nah, kalau jenazahnya laki-laki, maka kain yang dibutuhkan adalah 3 lembar. Kalau jenazahnya perempuan, maka yang disiapkan adalah 5 lembar. Nah, apa saja itu bagiannya? Nah, kita langsung praktekkan. Jadi kalau 3 kainnya itu yang disiapkan. Ini jenazah laki-laki ya. Ini laki-laki ya. Kita potong yang seukuran ya, kita ukur jenazahnya itu sesuai dengan tingginya. Dan biasanya pakai menggunakan tali rafiah ataukah kain kafan itu sendiri. Tapi biasanya kalau Anda beli sepaket itu sudah terukur memang. Dia tinggal dipotong, ya. Dan dipotongnya itu tidak digunting gini ya, ditarik saja. Biasanya cuma digunting sedikit, ya. Kemudian selebihnya langsung ditarik, ya. Tidak digunting gini, ya. Karena kain kafan itu mudah sekali untuk dirobek, ya. Nah, jadi yang pertama kain yang pertama ya, 2 itu yang dibawa. Jadi disiapkan 2 sisi ya, silakan sebesan satu. Nah, tapi jangan terlalu jauh ya, tengah-tengah. Nah, seperti ini. Jadi kain yang di bawah itu untuk laki-laki ini dulu ya. Jadi dibuat seperti ini. Ya. Anggaplah menghadap kiblat ya. Dan kemudian itu biasanya dijahit. Dijahit bukan pakai mesin jahit. Ya, dijahit kasar saja satu. Biasanya ada yang di ujung sini,
ini, kemudian ini. Atau ada biasa cuma satu saja yang di tengah, supaya ketika di jenazah disimpan atau nanti ditutup itu tidak gampang terbuka. Mohon maaf sebelumnya itu harus disiapkan dulu tadinya ya, di bawahnya, mohon maaf. Tali dulu disiapkan, jadi itu tali juga bagian dari kain kafan. Ya, itu di bawahnya. Ya, biasanya ada menggunakan ya, yang kanannya itu yang lebih panjang, bagian kanan yang lebih panjang, karena nanti akan diikat dan itu di bagian kiri. Ya, kanannya yang harus panjang karena nanti akan diikat, nanti menghadapnya di atas simpulnya itu akan berada di sebelah kiri jenazah, supaya ketika nanti dilahat itu mudah dilepas. Ya, talinya biasanya dikondisikan, biasanya ada yang pakai 5, ada yang pakai 4, tergantung jenazahnya. Ya. Kemudian kain yang ketiga itu jadi 3 lapis ya. Nah, selanjutnya jenazahnya kan dipakai istilahnya oleh banyak orang, ya, beberapa orang. Ya, ini anggaplah tertutup ini ya, habis dimandi. Ya, anggap ini ditutup dengan sarung yang tadi, yang bukan putih seharusnya ya. Habis dari dimandi ini diangkat, kemudian ini sebelum jenazahnya disimpan itu biasanya disemprot wangi-wangian dulu. Ya, sunnahnya disemprotkan wangi-wangian. Kemudian baru jenazahnya ditaruh di atas kain kafan. Nah, setelah itu kain yang pertama, yang di bagian pertama itu barulah ditutup, ya, nggak ditutup ini. Kemudian kain baru selanjutnya itu adalah kain yang di bawahnya yang tadi yang bekas dimandi itu ditarik dari bawah, ditarik, ya, pastikan sudah tertutup, ya. Nah, biasanya ada juga orang yang pakaikan songkok kalau laki-laki. Itu tidak dibolehkan. Ya, jangan menggunakan kain apapun, baju apapun selain dari kain kafan. Ya. Nah, ini yang biasa diputar ya. Di gini. Ya. Anggaplah ini digulung ya. Nah, spesial untuk jenazah yang mati dalam keadaan atau wafat dalam keadaan ihram, menggunakan ihram, maka dia tidak boleh ditutup mukanya. Begitupun juga dimandi. Kalau meninggal dalam keadaan memakai ihram, ya, khusus yang memakai ihram, maka mukanya tidak boleh ditutup. Selain dari itu ditutup semua. Ya. Ya, betul. Nah, kemudian barulah kain yang di bawahnya. Nah, ini tinggal seperti ini, ya. Bukan. Yang kain di sini ya. Anggaplah tadi yang sudah dijahit ya di bawahnya. Ya. Mungkin ditambah satu pengikatnya. Nah, biasanya digunting cuma di awalnya aja.
Terus setelah itu ya, gini aja. Jadi ingat yang di sebelah kanan itu yang memanjang ya, yang panjang talinya, yang kiri yang pendek. Setelah itu ditutup kainnya, ya. Kemudian ditutup. Nah, saya lupa tadi ya. Jadi tangannya, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, itu tangannya boleh di samping ya, diluruskan. Ya, tapi pada umumnya kalau lihat pocong pasti dilipat. Ada yang pernah lihat pocong ya, dilipat. Ya. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i itu boleh lurus. Ya. Kemudian setelah itu diikat. Diikatnya jangan diikat simpul ya, diikat yang tidak bisa dibuka. Ya, pastikan satu kali tarik terbuka. Karena pada saat di liang lahat itu dibuka. Ya. Seperti ini. Jadi biasanya kita ikat simpulnya ya, seperti ikat sepatu ya, tali sepatu ya. Mengikat seperti tali sepatu, ikatnya satu aja ya, tinggal tarik terbuka. Anggaplah diikat ya. Ini sudah jadi jenazah namanya. Ini baru dipanggil jenazah. Tadi sebelum dikafani itu masih mayat. Nah, selesai dikafani. Ada pertanyaan? Ada. Akhwatnya dulu. Ya, jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zahra, mahasiswa fisika Universitas Hasanuddin BS 7. Jadi gini Ustaz, saya mau bertanya mengenai jumlah lapisannya si jenazah. Kan ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kenapa ada perbedaan antara jumlah lapisan itu Ustaz? Sedangkan mereka sama-sama jenazah. Mungkin sekian. Baik, jadi perbedaan lapisan dari jenazah dari mayat laki-laki dan perempuan itu berbeda karena memang begitu aturannya. Ya. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil karena ya perempuan itu ya layaknya ketika masih hidup itu disuruh untuk menutup aurat. Jadi lapisan yang dimaksud dengan 5 itu, yang pertama lapisan terluar ada 2 ya di bawah tadi. Kemudian lapisan ketiga itu adalah sarungnya. Lapisan
keempat itu adalah bajunya, dan lapisan kelima itu adalah kerudungnya. Ya, jadi disiapkan ada kain di bagian kepala, itu kerudung, nanti digunakan untuk dibuat seperti kerudung. Lapisan yang kedua yang sebelumnya itu adalah bajunya, ya. Ya, kemudian lapisan sebelumnya lagi itu adalah roknya atau dianggap celananya, kemudian dibungkus lagi, ya. Jadi itu maksudnya 5 ya, untuk menutupi istilahnya kodratnya seperti perempuan yang menutup aurat. Betul. Ini ya. Tadi untuk mayat perempuan, mayat laki-laki. Jadi nanti ini saya kasih ya buku panduan minimalisnya untuk bisa dijadikan buku saku untuk penyelenggaraan jenazah dimanapun kita nanti berada. Ini buku yang saya buat di 2019, ya, buku waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat. Nah, tadi kalau ya biasanya itu perbedaannya ya, makanya tadi saya siapkan juga ini. Kalau perempuan tadi dibuka saja ya, atau diulangi tadi perempuan, ya, untuk jenazah perempuan. Ini batang kepalanya, ini bajunya, ini baju penyanyi. Jadi yang pertama digulung itu di bagian perempuan, di bagian Jadi yang pertama kalau perempuan itu yang dibungkus adalah roknya dulu. Ya, anggaplah ini tadi tertutup ya, sudah dimandi. Di barat sudah dimandi ya. Kemudian ditutup roknya. Ya. Kemudian mukanya ditarik setelah ditutup. Ada juga itu yang berkelamin ganda. Iya. Ada ya? Ada. Unsa. Ada itu pemain volley Indonesia. Bagaimana tadi? Seperti aja. Ini jilbabnya ya. Ini jilbabnya. Ya. Kemudian ini ditutup dengan baju. Kelihatan orang pirang. Baru ditarik ini yang pelapis. Nah, ini lapisan 3 lapisan ya. Kemudian barulah ditutup dari sebelah kanan. Ini kalau mayat perempuan. Intinya, jadi jangan mengikat di atasnya sini ya.
Kalau diikat itu di samping kiri. Jadi jangan sekali ya di bagian kiri. Di situ. Sakit anjir. Ustaz biasa tuh ada kesempatan ya di sini. Panas Ya. Ada kesempatan. Kenapa kalau misalnya sekalinya lebih dari 3? Boleh lebih dari 3, tergantung ya, tergantung biasa besarnya jenazah. Kalau misalnya pakai baju Ya, enggak boleh. Enggak boleh selain dari kain kafan. Kain kafan saja ya. Jadi pengikatnya pun kain kafan. Nah, kemudian ada biasa di bawahnya ini plastik. Ya. Itu kemudian dibungkus. Jadi nanti pada saat diturunkan di liang lahat, plastiknya dibuka. Tinggal yang kain kafan yang turun. Ya. Oke, seperti itu ya. Ada lagi yang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Justin dari Universitas Hasanuddin. Gini Ustaz, bagaimana kalau misalnya kondisinya itu seperti ini? Saya sama Sul berdua pergi naik gunung berhari-hari ke sana, dan tiba-tiba saya meninggal di sana. Saya tidak bawa kain kafan. Nah, dan kan di sini yang kita bilang tadi kan hal-hal yang harus disegerakan itu salah satunya adalah mayat yang terhampar. Nah, bagaimana itu Ustaz? Apa yang harus dilakukan oleh Sultan? Lalu yang kedua, bagaimana itu Ustaz? Bagaimana itu Ustaz kalau misal saya meninggal, tapi saya mau donorkan mata sampai ginjal? Itu bagaimana itu Ustaz? Apakah bisa atau tidak? mati itu Baik, pertanyaan pertama, ketika berpergian ya ke gunung atau ke suatu tempat yang jauh, ya. Kemudian salah satu teman kita meninggal dunia. Kalau memungkinkan untuk kembali ataukah untuk memanggil tim atau membantu untuk mengevakuasi, dimungkinkan bisa, maka itu dilakukan. Itu yang pertama dilakukan. Kalau misalnya perjalanannya jauh, kemudian ya tidak dimungkinkan untuk bisa ya memanggil tim, maka ya bismillah. Syarat-syarat yang apa namanya ya istilahnya, yang umum biasa yang kita pelajari, itulah yang kita amalkan. Pertama, karena tidak ada kain kafan, apapun itu bentuknya, yang penting terbungkus, itu boleh. Tapi karena ini kita di negara hukum, ini hati-hati lagi, ya, menghindari ya persoalan-persoalan yang lebih banyak atau yang lebih mudarat di kemudian hari. Maka kalau bisa, walaupun itu panjang prosesnya, diinformasikan kepada keluarganya dulu. Itu yang paling utama. Diinformasikan saja persoalan jenazahnya ini sudah tidak sudah bau dan sebagainya. Yang jelas usaha kita adalah mengkomunikasikan dengan keluarganya. Yang sampai ada berita-berita yang jelek, bahkan kita dianggap sebagai yang membuat celaka korban sehingga dipidanakan dan sebagainya. Ya. Jadi sebisa mungkin berpikir jernih, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Kalau kita berbanyak atau banyak tim, itu dirembukkan dengan baik, ya, jangan mengambil keputusan secara sepihak, ya. Itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan apa tadi? Mendonorkan organ tubuh yang masih layak untuk diberikan kepada yang hidup, ya. Jadi ada dua versi, ya. Yang pertama,
tidak dibolehkan. Kenapa? Menjaga harkat martabat manusia, ya, sehingga tidak, ya istilahnya biasanya ada keluarganya tidak mengizinkan, dan bagaimanapun bentuk alasannya itu tidak dibolehkan, ya. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan juga boleh, ya, untuk kebermanfaatan makhluk hidup atau manusia yang masih bisa memfungsikan organ tubuhnya selama ada izin, selama ada kesepakatan di awal, ya. Kalau tidak ada kesepakatan atau tidak ada pembicaraan awal, wasiat dan sebagainya, maka tidak dibolehkan. Tapi kalau itu tadi, ya, ada, tapi bukan dengan alasan, ya, apa namanya, karena dibayar dan sebagainya, ya, untuk ahli warisnya dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau dengan alasan saya juga hidup ini, ya, tidak ada apa namanya, ya, untuk menunggu keajaiban itu tidak bakalan muncul untuk kesembuhannya, maka diberikan kepada yang hidup saja, ya. Itu sekali lagi ada dua versi yang pernah saya baca itu di sebuah artikel, ya, dan umumnya tidak membolehkan, umumnya, ya, masyhurnya itu tidak membolehkan, ya. Bagaimanapun alasannya, karena salah satu tujuan dari maqasid syariah itu dalam Islam itu adalah menjaga jiwa. Bagaimanapun kondisi tubuh kita, kalau selama itu masih bisa kita fungsikan untuk beribadah kepada Allah, maka itulah yang kita gunakan, itulah yang kita amalkan, ya. Walaupun besar hati kita yang kita cintai, yang kita sayangi untuk diberikan, ya, untuk kesembuhannya misalnya dan sebagainya, tetapi itu kembali lagi tadi. Jadi tujuan Islam itu ada 5, ya, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga agama. Ini 5 pokok yang setiap muslim itu harus jaga, sehingga terjaga seutuhnya keislaman kita, ya. Terganggu jiwa, maka itu semua ibadah yang kita lakukan itu tidak bisa kita lakukan. Makanya biasa kalau dihadapkan dengan kondisi, ya, kita dalam keadaan sholat misalnya, antara agama dengan jiwa yang didahulukan, maka kita pilih apa? Misalnya kita dalam keadaan sholat, ada gempa bumi nih, goyang di rumah, kita harus bagaimana? Tetap sholatkah? Ataukah meninggalkan tempat untuk menyelamatkan diri? Meninggalkan tempat. Ya. Karena di sini ada dua kondisi. Ya, pertama kondisi, ya, berarti iman kita yang pertama, kalau kita dahulukan jiwa kita, ya, berarti kita dianggap lemah imannya. Tapi kan kalau misal ular datang ketika sholat kan. Ya. Sekali lagi, jadi yang paling utama itu adalah menjaga jiwa sebenarnya. Jadi kalau ada kondisi seperti itu cocok, walaupun orang berkata lain, yang jelas yang paling utama adalah menjaga jiwa kita, menjaga agar kita masih bisa melangsungkan kehidupan, ya. Selepas itu kita masih bisa menunaikan ibadah, ya. Setelah sholat kan, setelah menyelamatkan jiwa kita kan bisa sholat lagi. Tapi kalau misalnya perjalanan kita menyelamatkan jiwa tertimpa juga, ya pada Allah memang disitulah aja kita. Ya. Nah itu ya kondisi. Ada tadi? Ya. Baik Ustaz, perkenalkan nama saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Abdul Qasim Iskandar. Saya dari PS 8. Sebelumnya Ustaz, saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai kan hukumnya mengurus jenazah itu fardu kifayah.
dan misal ada tetangga yang di suatu kampung yang seumur hidupnya tidak ada kebaikan yang dia lakukan di kampung tersebut, justru dia hanya mendatangkan keburukan, dan semua keburukan itu datangnya dari dia semua. Maksudnya dia membawa keburukan, bahkan wabah ke kampung tersebut, sehingga semua orang di kampung itu membencinya. Dan ketika dia meninggal, tidak ada yang ngurus jenazahnya. Dan apakah satu kampung tersebut mendapat dosa atau bagaimana, Ustaz? Kemudian apakah pertanyaan kedua, apakah ada perbedaan mengenai mengurus jenazah yang berbeda agama? Misal ada satu keluarga yang musyrik, dia pindah agama, kemudian ketika dia meninggal dan semua keluarganya itu Islam, apakah dia diurusi sama semestinya diurus jenazahnya sama orang Islam atau berbeda, Ustaz? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya sudah singgung ya, yang pertama, selama dia muslim, bagaimanapun buruknya perbuatannya selama dia hidup, selalu bermaksiat, tapi karena dia muslim, maka wajib kita untuk menyelenggarakan atau mengurus jenazahnya. Kalau tidak dilakukan, berdosalah satu kampung. Itu ya, mutlak bagaimanapun bentuknya. Ya mungkin kalau biasa pernah nonton Rahasia Ilahi atau film Indosiar mungkin, ya bagaimanapun jeleknya ini sifatnya selama hidupnya, tetap diurusi jenazahnya. Ya, tetap ya. Jadi nanti yang sangkut pautnya dengan Allah, ya nanti dia yang selesaikan dengan Allah. Ya, nanti akan mendapatkan siksaan di akhirat kemudian di alam kuburnya. Kemudian tadi saya juga sudah singgung terkait dengan yang diurus jenazahnya itu adalah orang yang Islam saja. Kalau dia murtad, bukan musyrik ya? Ya, murtad. Musyrik itu menyekutukan Allah. Murtad itu keluar dari agama. Ya. Ya. Jadi tidak wajib diselenggarakan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Dan orang yang keluarganya silahkan dikuburkan sesuai dengan agamanya. Ya. Kalau dia sudah keluar dari Islam, berarti anggota keluarganya sudah hilang kewajibannya untuk mengurus jenazahnya, atau orang muslim sudah hilang tanggung jawabnya untuk mengurus jenazahnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir terkait dengan sholat jenazah ya. Ini ya, pelaksanaan sholat jenazah. Jadi ada perbedaan niat. Kalau misalnya jenazahnya perempuan, jenazahnya laki-laki itu berbeda. Ya, simpelnya ini ya. Kalau kita sebagai makmum, ya, kalau orang tuanya yang meninggal, usahakan anaknya kalau bisa mengimani sholat, itu lebih bagus. Ya, kalau orang tuanya usalli ala hazil mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sebagai imaman lillahi ta'ala. Jadi kalau perbedaannya dengan perempuan itu tinggal diganti ya. Mayyiti dengan mayyitati. Ya. Usalli ala hazil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Atau kalau boleh, kalau misalnya kita sedang sholat berjamaah, tiba-tiba ada jenazah yang mau disolati, kita ikut menyolati jenazah tersebut tanpa kita tahu dia perempuan atau laki-laki, ya, maka menggunakan niat, saya berniat sholat jenazah yang diimami oleh imam lillahi ta'ala, fardu karena lillahi ta'ala.
Itu aja. Jadi saya niat sholat jenazah yang diimami oleh imam fardu karena Allah Ta'ala. Itu aja. Kemudian ya. Kemudian takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian takbir kedua itu bersalawat kepada Nabi. Jadi ini kalau salawat sempurnanya boleh misalnya kalau kita belum hafal cuma ya yang simpelnya aja ya, yang sampai di sini aja. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya, tapi kalau mau lengkap sama seperti salawat yang kita baca pada tahiyat akhir. Ya. Kemudian takbir ketiga itu adalah mendoakan si jenazah. Ya. Ini yang simpelnya, kalau misalnya terlalu panjang, ya itu aja. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mau hafal sampai lengkap silakan. Ya. Ini nanti saya bagikan ya. Saya bagi ke ketua panitia dan dibagikan kepada teman. Kalau ini kalau apabila yang meninggal adalah anak laki-laki ditambahkan doa untuk kedua orang tuanya. Nah, kalau perempuan dari kemudian takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da. Selesai. Biasanya ada lagi setelah salam baca doa lagi sunnah. Karena sepanjang kita menyelenggarakan sholat jenazah itu adalah doa. Dan kalau ditambah lagi dengan doa penutup terakhir, silakan. Oke. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Allahumma waffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pastinya dari teman-teman masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, terutama dari adik-adik BS9, BS10 yang belum sempat bertanya. Tapi karena kegiatan kita ini dibatasi oleh waktu dan sudah lewat dari jam 10, kita akan mengakhiri kegiatan kita juga pada hari ini. Saya selaku moderator pada hari ini ingin meminta maaf atas kesalahan tutur kata yang kurang baik kepada Ustadz, tingkah laku juga yang kurang baik. Saya minta maaf. Ucapan juga terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya yang begitu bermanfaat. Jadi teman-teman sekalian nanti kalau kembali ke daerahnya masing-masing bisa mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan pada malam hari ini. Kalau ada jenazah. Ya, kalau ada jenazahnya. Dan juga nanti kalau sholat jenazah jangan rukuk. Jadi itu saja materi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih.